Kamu mau menikah atau tidak? Kalau tidak mau, sekarang juga aku kirim kamu bertemu orang tuamu yang sudah mati. Shenling, kamu gila? Orang-orang keluarga Li segera datang. Tuan muda, ini keluarga Shen. Tapi, katanya Nona Shen tidak suka karena mata Anda bermasalah. Sudah protes lama. Anda yakin mau? Kamu mau menikah atau tidak? Tolong aku. Shenling, kamu gila? Shen Weiyu, kamu ditakdirkan seumur hidup. Jinjak-injak olehku menjadi sampah. Katakan, mau menikah atau tidak? Di mana pengantinnya? Aku Linanting, datang menjemput istri baruku. Tuan muda Li. Linanting, dia ternyata tampan sekali. Tuan muda Li, ini putri kesayanganku. Pengantin hari ini. Tuan muda Li tampan, sayangnya buta. Halo, aku. Pengantin hari ini, Shen Weiyu. Nyonya Shen, bukankah keluarga kalian hanya punya satu putri, Shenling? Perjanjian pernikahan keluarga Li dan Shen ini mengatakan Tuan muda Li dan Nona Shen. Tapi keluarga Shen punya 2 putri. Weiyu ini, jalannya agak susah, jarang keluar. Jadi orang tidak banyak yang tahu. Kami bahkan belum lulus dari Universitas Shenling. Jadi, pernikahan ini hanya bisa dipenuhi oleh kakak. Kaki tidak nyaman. Kalian sengaja ya? Tuan Li, tolong aku. Tuan muda, Nona Lin ini kakinya tidak nyaman. Butuh kursi roda untuk bergerak, lebih baik kita kembali dulu, bicara dengan kakek. Mari diskusikan ulang kandidatnya. Sebelumnya, keluarga Li dan kami memenuhi pernikahan. Adalah putra kedua, ganti orang juga kalian yang ganti dulu, tapi... Sudahlah. Mau kemana? Melangsungkan pernikahan. Linanting yang buta ini ternyata begitu jantan, benar-benar menguntungkan Shen Weiyu. Tapi, mana mungkin keluarga Li menerima orang cacat? Shen Weiyu, kau tunggu saja disiksa. Kalau tidak berpura-pura tidak mau. Mereka pasti tidak akan mudah melepasku menikah ke sana. Sekarang dengan latar belakang keluarga Li ini, keluarga Shen pasti tidak berani semena-mena lagi padaku. Asetku di luar negeri juga bisa dipindahkan kembali. Kamu bisa melihat? Kenapa? Kamu tidak percaya aku tidak bisa melihat? Atau tidak mau menikah dengan orang buta sepertiku? Bukan, bukan. Hanya saja, tadi kamu terampil mengikat sabuk pengaman. Tidak terlalu mirip. Tidak bisa melihat, banyak gerakan setelah ribuan kali. Akan menjadi ingatan otot. Dulu dia buta karena kecelakaan, aku pernah dengar laporannya, untuknya. Pasti pukulan yang sangat berat. Penerus grup Li, Linanting, baru memenangkan penghargaan AI internasional, langsung mengalami kecelakaan. Menurut kabar terbaru, orang tuanya tewas. Linanting juga menghadapi kebutaan. Bintang baru pun redup. Dalang dibalik kecelakaan itu. Sudah waktunya membayar. Guru, aku sudah meninggalkan keluarga Shen.
Guru, aku sudah meninggalkan keluarga Shen. HP tuan muda kami sudah diolah khusus. Pesan teks bisa diubah menjadi suara oleh AI. Oh, begitu. Lagi pula, keluarga Li adalah pemimpin AI di kota kekaisaran. Kalau ayah masih hidup, industri AI di kota kekaisaran mungkin akan berbeda. Sayang, lihat, ini apa? Robot kecil. Ini adalah robot Feve. Aku ada di dalamnya. Wajahmu sudah terekam. Setiap kali bertemu denganmu, langsung bisa mengenalimu. Ayah ingin Feve menggantikan ayah untuk menjaga baik-baik anak kesayanganku. Terima kasih, ayah. Eo. Sampai. Keluarga Li memang pantas disebut keluarga kaya raya berabad-abad. Hentikan. Dari mana datangnya orang cacat ini, sampai ke keluarga Li kami untuk mengemis? Ada apa? Kakek sudah datang. Kenapa Feve bisa aktif lari mencari gadis ini? Robot Feve yang dikembangkan ayah ternyata ada di keluarga Li. Dulu Feve untuk melindungiku menyerang Shen Ling. Jelas-jelas sudah diambil dan dibongkar oleh keluarga Shen. Bukannya kalian bilang pergi ke keluarga Shen untuk menjemput nona besar? Kok malah bawa pulang orang lumpuh? Iya, nona keluarga Shen aku pernah lihat di pesta. Tidak ada yang cacat. Ini nona besar keluarga Shen. Nona kedua keluarga Shen masih sekolah, sengaja menyuruh nona besar untuk memenuhi perjodohan. Apa? Keluarga Li kami itu sembarang orang bisa masuk. Malah kirim orang cacat untuk membodohi kami? Kamu jangan emosi dulu. Meskipun anak angkat, bukankah tetap nona keluarga Shen? Kamu pasti membela keluarga Shen. Kalian berdua ibu dan anak. Untuk meraih keluargaan, urusan perjodohan Shen dilemparkan ke anak sulung. Nah sekarang bagus, orang juga kirim tipu muslihat. Seorang buta menikahi orang lumpuh. Apa masih kurang memalukan? Keluarga Li kami. Bicarakan aku boleh, tapi membicarakan Li, tuan muda, lebih baik jaga mulut. Perjodohan ini memang tidak tepat. Nom Ting. Kembalikan nona keluarga Shen ini. Tidak boleh dikembalikan oleh keluarga Li. Keluarga Shen pasti menyalahkanku, tidak akan memaafkanku, kakek. Yang pertama mengganti calon perjodohan adalah keluarga Li. Lagi pula, aku adalah putri angkat Shen, jadi juga nona besar keluarga Shen. Selain itu, sekarang pernikahan sebentar lagi dimulai. Jika sekarang membatalkan perjodohan, keluarga Li juga akan menjadi bahan tertawaan orang. Gadis ini berani. Untuk nanting yang sifatnya seperti itu. Mungkin ini hal baik. Urusan ini, lebih baik lihat Nanting saja. Nanting, bagaimana keputusanmu? Aku tidak bisa kembali ke keluarga Shen. Kalau Li Nanting sekarang mundur, urusan akan jadi rumit. Aku sudah memutuskan untuk menikahinya, pasti tidak akan ingkar janji. Jika dia tidak keberatan, aku pasti tidak akan meninggalkannya. Baiklah, pernikahan ini sudah diputuskan. Tunggu waktu yang tepat, pesta malam akan dimulai. Aku akan umumkan pernikahan kalian. Kamu minum? Tidak, terima kasih. Tengan merawat Nanting. Aku jadi tenang. Ayah, hari ini yang datang adalah teman-teman lama keluarga Li. Membiarkan orang cacat ini muncul, sangat memalukan keluarga Li. Malu sekali. Sudah, mulai sekarang dia juga bagian dari keluarga kita. Jangan panggil dia cacat. Sudah Li 11, jangan teriak lagi. Ayah, begini, Li 11 juga. Memikirkan keluarga Li, Jueming susah payah.
Mengundang Master Eye misterius itu. King Yuan, apa? Jueming berhasil mengundang Master Qing Yuan? King Yuan, kapan mereka mengundangku? Master King Yuan adalah orang yang sangat misterius, keluarga Li. Selalu ingin mengajaknya bergabung dengan tim riset AI kami. Tapi sudah menghabiskan banyak tenaga dan uang. Tetapi tidak pernah menemukannya. Mungkin ada kesalahan komunikasi dari Yayasan Amal. Mereka pasti tidak akan menyetujui ini untukku. Identitas King Yuan ini, aku bahkan tidak memberitahu guruku, apalagi membocorkannya. Di depan umum. Nanting buta, sudah cukup buruk. Masih bawa orang lumpuh sebagai beban, dorong-dorong di sana-sini. Kalau sampai nabrak orang, di depan Master King Yuan. Memalukan, itu tidak baik. Kakek, ini pesta malam pertunanganku dengan Wei Yu. Bagaimana dia tidak bisa hadir? Menikah dengan Li Nanting hanya sebagai jalan darurat. Pesta seperti ini tidak usah hadir juga tidak apa. Tidak apa, aku belum pernah ikut pesta, tidak pandai bersosialisasi. Lebih baik tidak usah hadir. Di keluarga ini, menantu perempuan yang paling mengerti situasi. Baik, sudah diputuskan, kalian atur saja. Penny Ambutin Master Qing Yuan. Baik ayah. Nanting. Bisa antar aku ke kamar? Baik. Kamu. Apa kamu tidak bahagia? Kalau begini, tidak bisa diumumkan, biarkan semua orang mengenalmu. Sama seperti di keluarga Shen, tidak ada yang mengenalmu. Oh, ternyata karena ini. Aku tidak masalah. Tapi aku peduli. Kamu adalah istriku, harus berdiri dengan bangga di sampingku. Tidak perlu menghindari siapapun. Kamu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kita baru pertama kali bertemu. Karena sudah memutuskan untuk menikahimu, pasti akan merawatmu dengan baik. Cara dia hidup dengan bebas selalu membuatku lupa. Dia seorang yang buta. Kamu bisa minta butler Li untuk mendorongku. Kenapa? Kamu tidak percaya orang buta seperti aku bisa merawatmu? Tidak, tidak. Tenang saja. Setiap sudut rumah, setiap posisi butuh berapa langkah. Sudah kuhafal di otak, bahkan tanpa tongkat tunanetra. Aku bisa lancar tanpa hambatan. Tidak perlu minum obat lagi, sudah sembuh total. Bagus sekali, pemuda yang penuh semangat itu. Bisa kembali. Sebelum aku menjatuhkan mereka. Aku akan terus berpura-pura buta, biarkan mereka lengah. Ye Feng. Setiap sudut rumah, setiap posisi. Butuh berapa langkah, ukur semuanya. Ya. Dua 26 langkah. Kamar kita sudah sampai. Kamu. Robot kecil ini sama seperti punyaku. Dulu hanya dibuat 2, sepasang. Yang ini ternyata ada di tangannya. Kamu juga suka King Yuan? Kakek, dia sangat mengagumi Master King Yuan. Belakangan ini, pengembangan teknologi AI mandat. Dia juga yang paling diharapkan memimpin AI keluarga Li. Majunya Master. Jadi, sang pangeran kedua mengundang Master King Yuan. Kakek sangat antusias. Benar, Master King Yuan sangat misterius. Dia juga belum pernah muncul di acara publik. Laki-laki atau perempuan pun tidak tahu. Belum bisa membebaskan ayah dari tuduhan, aku tidak bisa membuka identitasku. Identitas di bidang AI. Kamu. Kenal Master King Yuan? Tidak kenal. Kalau begitu, istirahatlah dulu. Ada apa? Kakiku terbentur di rumah Shen. Lukanya di mana? Cuma di lutut dan paha. Sakit tidak? Tidak apa-apa, dioles obat saja sudah cukup. Aku ambilkan kotak P3K untukmu.
Ini kotak P3K-nya. Kamu obati sendiri lukanya. Baik, Aku di sini, kalau butuh apa-apa panggil saja. tak disangka, Tuan Li ternyata cukup polos. Mengujiku? Tidak apa-apa, lagi pula dia tidak bisa melihat. Ini satu-satunya baju yang pantas kupakai. Kalau kotor, sayang sekali. Dia mau apa? Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Buku tidak sengaja terlepas. Baju yang sudah kusiapkan ada di lemari. Baik, Dia benar-benar berani, tidak perlu berpura-pura lagi. benar-benar tidak bisa melihat, ini akan memudahkanku di kemudian hari. Tidak percaya padaku, tapi berani bertindak seperti ini. Nona Shen Weiyu sering menghubungi diam-diam. Tabib tua Jin, menurut Jin Lau, kakinya sebenarnya sudah hampir sembuh total. Dengan latihan lebih, pasti bisa pulih sepenuhnya. Melalui kejadian ini. Sepertinya, lebih baik dia dijaga di dekatku. Bagaimana rencana pernikahannya? Li Jueming sudah berhasil mendekati putri keluarga Li dan meyakinkan kakek untuk menggantikannya. Menikahi nona keluarga Shen. Keluarga Shen tahu kamu buta, dan tidak mungkin menjadi penerus keluarga Li. Mereka sudah beberapa kali protes. Tuan, kenapa kamu tidak mengakui nona Shen Weiyu? Bagaimana kamu tahu dia pasti mau menikah dengan orang buta sepertimu? Untuk keselamatannya, sandiwara ini harus terlihat nyata. Tidak bisa memberitahunya. Dia pasti akan setuju untuk menikah. Segera tinggalkan keluarga Shen. Kita akan segera bertemu. Kamu kenapa di sini? Untung dia tidak bisa melihat, kalau tidak bakalan ketahuan. Baju yang aku siapkan untukmu, cocok tidak? Kamu juga basah kan? Aku gendong kamu ke kamar mandi ya. Kita sudah suami istri, kamu harus terbiasa dengan perawatanku. Tidak usah, kamu keluar saja, aku bisa sendiri. Baik. Oh ya. Ini alat bantu jalan AI yang aku desain untukmu. Membantu pergerakanmu. Aku di luar, panggil aku kalau ada apa-apa. Shen Weiyu, tadi kamu ngapain sih? Untung dia tidak bisa melihat, kalau tidak malu banget. Taruh dia di sampingku. Aku merasa sangat berbahaya. Shifu, aku sudah punya tempat tinggal. Kapan Shifu mau bertemu denganku?
saat waktunya tiba, kita akan bertemu. Kenapa Shifu selalu enggan bertemu denganku? Apa dia punya sesuatu yang memalukan? Atau dia menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan? Wei Yu, kita seperti dulu saja, jadi teman online, tidak baikkah? Tapi, aku punya banyak hal yang ingin kubicarakan langsung dengan Shifu. Misalnya, aku adalah King Yuan. Aku meninggalkan keluarga Shen untuk menikah ke keluarga Li. Bukan untuk pergi ke luar negeri. Kalau begitu, sekalian saja ajak dia ke pesta malam ini. Umumkan statusnya sebagai istri Li. Kedepannya dia akan lebih mudah bertindak. Aku akan menghadiri pesta keluarga Li malam ini. Shifu adalah orang keluarga Li. Shifu. Shifu kenal orang keluarga Li, atau Shifu adalah orang keluarga Li? Aku harus ikut pesta ini. Aku akan mencari Li Nanting. Wei Yu, kalau kamu tahu, Shifumu adalah Li Nanting dan pernah menyakitimu. Bagaimana reaksimu? Aku cari di sana. Aku harus pergi, hati-hati jangan sampai terluka lagi. Siapa namanya? Li Dashao, apakah kamu melihat putriku? Dia baru saja. Nggak mau minum obat dan sedang ngambek. Minum obat. Kalau bukan karena aku, mungkin kamu sudah kabur dari keluarga Shen. Dan kakimu tidak akan terluka. Alat bantu jalan Ai ini memang bisa memperkuat kekuatan kakiku. Guru adalah orang dari keluarga Li. Aku akan meminta Nanting meyakinkan kakek untuk mengizinkanku ikut pesta malam. Nanting. Kamu adalah guru. Aku. Kamu bisa melihat. Apakah kamu guru? Kenapa di komputermu ada aku dan guru? Catatan chat tidak. Tidak, kamu bisa melihat. Kamu sudah melihat semuanya. Katakan padaku, apakah kamu guruku? Catatan chatmu dengan guruku, bagaimana bisa? Kamu lihat sendiri. Kok bisa nggak ada? Untuk berjaga-jaga dari mata-mata bisnis, komputer di ruang kerjaku dipasang. Sistem perlindungan AI keluarga Li. Perangkat elektronik apapun yang belum terverifikasi. Mendekati ruang kerjaku akan langsung dikunci oleh sistem pengawasan. Baru saja kamu masuk, komputerku otomatis terhubung. Dengan sistem ponselmu, makanya muncul situasi seperti itu. Kamu tahu, aku nggak bisa melihat. Jadi, apa yang muncul di komputer, aku juga nggak tahu sama sekali. Oh, begitu. Maaf, aku tadi terlalu emosi. Nggak apa-apa. Kamu sepertinya sangat peduli dengan gurumu. Di saat aku paling tidak berdaya, guruku memberikanku kehangatan dan keberanian. Selama ini, kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah. Hal-hal yang tidak menjatuhkanmu akan membuatmu lebih kuat. Guruku juga pernah bilang begitu. Tapi, aku belum pernah bertemu guruku, aku bahkan nggak tahu. Dia seperti apa, laki-laki atau perempuan. Tapi sebentar lagi, aku akan bertemu dengannya. Oh ya, aku datang untuk bilang, aku mau ikut pesta malam.
Kamu mau ikut acara seperti ini? Meski bukan untuk ketemu guru, aku harus mulai terbiasa dengan acara seperti ini. Selama ini di keluarga Shen, aku seperti tumbuhan rambat yang tak boleh terkena cahaya. Sekarang sudah meninggalkan keluarga Shen. Aku harus beradaptasi, hidup di bawah sinar matahari. Kamu bisa beradaptasi di sini dulu. Aku akan memberitahu kakek. Siapa yang akan menjadi Shifu? Pesta malam ini sangat megah, sepertinya Li Dashao sangat menghargai istri barunya. Li Dashao meskipun begitu, tapi tampan dan kaya, pastinya pasangan yang serasi. Apakah Shifu sudah datang? Mana dia? Shifu, apakah kamu sudah sampai di pesta? Benar-benar dia. Oke, aku mengerti. Kakek, ayo kita pergi. Shifu begitu hebat, bagaimana mungkin dia buta? Shenling, kembalikan Haku. Kembalikan? Baiklah. Kamu, Shen Weiyu, kamu kuma tumor. Berani-beraninya datang ke pesta. tempat kamu berdiri adalah rumahku. Sampah yang menggantikan pernikahan, cuma keluarga Li yang tidak pantas terlihat. Berani-beraninya kamu muncul di sini. Meskipun aku tidak pantas terlihat, aku tetap istri muda keluarga Li. Aku malah berterima kasih padamu, memaksaku menikah ke sini. Meskipun kamu istri muda keluarga Li, lalu apa? Lihat saja, kamu bahkan tidak punya gaun yang layak. Keluarga Li pasti malu denganmu, tidak mengizinkanmu datang ke pesta. Kamu kabur diam-diam, tebakan aku benar. Akan kubuat kamu lebih malu lagi. Li Nanting pasti akan meninggalkanmu. Shenling, kamu gila. Shen Weiyu, bukannya kamu selalu lebih hebat dariku? Aku lihat kamu jadi cacat. Masih bisa lebih hebat dariku? Berhenti. Kamu mau apa? Cepat panggil orang. Ada orang cacat mau masuk ke ruang pesta. Lihat penampilannya yang melarat, dari mana datangnya? Keluarga Li kok bisa membiarkan orang seperti ini masuk, benar-benar. Siapa tahu ada penyakit menular. Kenapa masih diam? Cepat usir dia. Aku istri muda keluarga Li, berani-beraninya kamu menyentuhku. Jangan bermimpi. Keluarga Li mana mungkin menikahi kamu yang cacat. Benar. Orang ini pasti gila delisi. Cepat usir, jangan biarkan dia merusak pesta keluarga Li. Berhenti. Siapa yang berani mengusir istriku? Li Dashao, dia benar-benar istri Li? Apa kamu tidak apa-apa? Tidak ada. Jangan takut, aku di sini. Kok terdengar familiar ya? Ambilkan barang di saku untukku. Ini adalah istriku, Li Nanting. Shen Weiyu. Mulai hari ini, siapapun yang tidak menghormati istriku, berarti tidak menghormati keluarga Li. Tak disangka istri sulung keluarga Li ternyata seorang penyandang disabilitas. Terus kenapa? Li Dashao, yang tampan dan kaya ini suka. Iya, benar. Lihat tadi dia melindungi istrinya dengan gagah, keren banget. Kamu bisa melepasku sekarang. Kita sudah menikah, kamu harus terbiasa dengan perawatanku.
Wei Yu. Setelah malam ini, gelarmu sebagai Nyonya Muda keluarga Li. Bukan sekadar nama. Aku tak akan biarkan orang lain menghinamu lagi. Li Nanting seperti ini agak menyilaukan. Li de Xiao de Tong. Dia ternyata bisa berdiri. Nyonya muda benar-benar cantik. Lihat gaunnya. Itu desain Master Saili dari Perancis. Hanya ada satu di dunia. Perhiasan yang dia kenakan juga edisi terbatas. Masing-masing bernilai jutaan. Shen Weiyu, kakimu kenapa? Nanting mengembangkan alat bantu jalan untukku. Sehingga aku bisa berdiri dan bergerak bebas. Adik tidak senang melihatku bisa berjalan? Katanya Li Nanting mengeluarkan banyak uang untuk membuatkan alat bantu jalan, ternyata benar. Shen Weiyu, dengan apa kau mendapatkan semua ini? Bagaimana? Puas sekarang? Tuan Muda. Tunggu aku sebentar di sini. HP-ku hilang, tidak tahu apakah Si Wen sudah membalas. Apakah dia benar-benar datang? Ini masih Shen Weiyu? Dasar perempuan. Hanya dalam setengah hari sudah membuat Li Xiao tergila-gila. Li Dashao yang buta ini katanya sudah lama disingkirkan oleh keluarga Li. Tidak punya uang dan pengaruh. Kok tidak terlihat seperti itu ya? Fang Xiao hanya memberi kami mas kawin kurang dari 1 juta. Lihat sekarang, gaunnya saja bernilai jutaan. Dengan apa Shen Weiyu mendapatkan semua ini? Ini seharusnya milikku. Cepat bangun, Shenling. Terima kasih. Shen Weiyu, kamu tidak melihat Shenling terjatuh? Cepat bantu dia bangun. Bertemu dengan orang yang lebih tua, tidak menyapa duluan. Sama sekali tidak punya tata krama. Di keluarga Li. Tidak menghormati istriku, Li Nanting. Sebenarnya siapa yang tidak punya tata krama? Tuan Li, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Gadis brengsek ini, hatinya jahat dan tidak punya pendidikan. Nanti memalukan keluarga Li, bagaimana ini? Menurutku, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Lalu siapa yang pantas untukku? Tentu saja Shenling kami. Ya. Tuan Li, lebih baik kita tukar kembali. Shenling sehat walafiat, biarlah dia yang merawatmu. Baru kami bisa tenang. Kakak Nanting. Aku tidak bisa melihat, itu tindakan refleks. Kedepannya, lebih baik jauhi aku. Dasar jalang, kamu. Penjaga. Shenling, usir orang yang membuat keributan ini. Kalian ngapain? Yang harus pergi adalah dia. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Mau membuat keluarga Li jadi bahan tertawaan? Lihatlah, ini cara keluarga Li memperlakukan tamu. Nanting, bukannya sudah kubilang jangan bawa orang ini. Untuk mempermalukan diri? Ini sudah disetujui kakek. Omong kosong. Jangan kira dengan alat bantu jalan, bisa berjalan. Keluarga Li akan memandangmu lebih tinggi. Cacat tetaplah cacat, dasar cacat. Jangan mempermalukan keluarga Li. Penjaga, bawa cacat ini keluar. Siapa yang berani? Nanting, kamu harus mendidik jalang ini dengan baik. Jika kamu tidak mendidiknya sebagai bibimu, aku akan mendidiknya dengan baik untukmu. Siapa yang berani menyentuh orangku? Kakek Li datang. Berisik di pesta, tidak pantas sama sekali. Master King Yuan akan segera tiba. Kalian masih berani berbuat onar di sini?
Master King Yuan akan datang. King Yuan, itu yang pemimpin di bidang AI, King Yuan. Keluarga Li bisa mengundangnya? Ini semua berkat kemampuan Jueming. Ayah, Jueming untuk perusahaan. Selalu serius. Serahkan perusahaan pada Jueming, ayah tenang saja. Ternyata berebut warisan dengan Li Nanting. Jangan salahkan aku kalau mempermalukan kalian. Jueming, Master King Yuan ini. Kenapa belum datang juga? Jangan-jangan cuma omong kosong untuk pamer? Masa sih? Jueming, kamu hubungi lagi. Tamu-tamu sudah menunggu. Baik. Li Nanting, kamu memberikanku gaun. Aku juga harus membalasnya. Kita sudah mengumbar janji. Kalau King Yuan benar-benar tidak datang, besok kita jadi bahan tertawaan seisi kota. Kakek, Master King Yuan, dia hilang kontak. Apa? Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Master Qing Yuan mengirimkan hadiah. Boleh tahu yang mana? Aku Li Jueming, akulah yang selalu berhubungan dengan Master King Yuan, Li Ershi. Ayah betul, Master Qing Yuan ada urusan mendadak. Tidak bisa datang, tapi dia menyuruhku mengantarkan hadiah, dimengerti ya? Master Qing Yuan sibuk sekali. Boleh tahu, hadiah apa yang dibawakan? Boleh tahu, yang mana Li Dashao? Tuan Li Nanting. Aku. Master Qing Yuan mengirimkan hadiah pernikahan untukmu. Ini benar-benar karya Master King Yuan? Dan ini adalah robot hewan peliharaan desain terbaru. Kamu salah orang kali? Bukankah Master Qing Yuan seharusnya memberikan hadiah untukku? Master King Yuan dengan jelas menyatakan, ini hadiah untuk Tuan Li Nanting. Hadiah pernikahan tidak mungkin salah. Bagaimana Master King Yuan bisa mengenalku? Bagaimana dia tahu aku menikah hari ini? Jangan-jangan, Nanting. Kapan kamu kenal Master Qing Yuan? kakek, ceritanya panjang, nanti aku jelaskan. Baik, bagaimanapun juga, keluarga Li akhirnya bisa hubungan dengan Master King Yuan. Oke. HP hilang, Shifu juga tidak ketemu, dan... Apa Li Nanting curiga padaku? Sudahlah. Tunggu kesempatan yang tepat. Jelaskan semuanya dengan jelas ke Li Nanting. Kenapa kamu di sini? Ini kamarku. Kalau tidak di sini, mau di mana lagi? Kalau begitu aku tidur di kamar lain. Kamu mau semua orang tahu? Kita pisah kamar di malam pengantin? Dasar, mau goda aku. Jangan gerak. Sekarang giliranku di bawah. Kamu ngapain? Maksudmu ini kan? Kamu mikir apa sih? Kamu. Dapat HP-ku. Makasih ya. Aku minum dulu. Baru kenal sehari, udah se-ekstrim ini. Queen of the Sea pun bakal kewalahan. Shen Weiyu. Wajar kalau kamu malu.
Sudah larut, mau kemana kakak ipar? Adik kedua. Muka kakak ipar merah banget. Dibikin panas sama kakak sulung. Iya juga, kakak sulung kan buta, mana bisa memuaskanmu. Perhatikan kata-katamu. Menurutku, meski Linanting tidak bisa melihat, tetap 100 kali lebih baik dari preman gagal seperti kamu. 100 kali lebih baik. Kamu. Kamu ngapain? Kakak, kamu bisa melihat? Membedakan suara susah ya. Pendengaran dan peraba orang buta. Paling sensitif. Aku kira. Kira aku sembuh ya? Kalau aku bisa melihat. Gak perlu jelasin di sini. Kakak, kamu salah paham, aku cuma mau bantu kakak ipar. Dia gak butuh, jauhin dia. Tadi kaget ya? Ada yang terluka? Dia selalu begitu lembut. Nggak, untung kamu cepat datang. Linanting. Kamu benar-benar nggak bisa melihat? Kenapa tanya begitu? Dokter pernah bilang. Peluangku untuk bisa melihat lagi sangat kecil. Peluang kecil bukan berarti tidak ada. Kamu mau menyerah begitu saja? Seperti kakiku. Kakimu kenapa? Maksudku, kamu buta, aku cacat, nanti. Kita saling mendukung saja, jalani hidup bersama. Dia pasti bisa melihat. Kalau gitu, waktu aku lepas baju di depannya, pasti dia lihat semuanya dong. Linanting. Kalau kamu bisa lihat, aku tidak percaya kamu tidak akan ketahuan. Wei Yu. Kamu baik-baik saja? Linanting. Tolong lihat di sini, apakah merah karena terbakar? Shen Wei Yu, kamu sengaja ya? Kamu ngapain? Aku mau lihat apakah ada luka bakar. Tidak perlu. Maksudku, tidak terluka. Aku tidak percaya kamu bisa berpura-pura tanpa celah sama sekali. Linanting. Aku tidak percaya kamu berani pakai ini keluar rumah. Tunggu sebentar. Ada apa? Bajumu ini kotor, aku ganti yang lain ya. Untung ada kamu. Cuma trik kecil. Baru menikah sudah tidak tahu aturan. Membuat kakek menunggu kalian untuk makan. Pasangan pengantin baru, malam pertama sangat berharga. Nanting, pikiranmu hanya fokus pada kehidupan suami istri. Tidak seperti Jueming di keluarga kita.
Setiap hari bekerja keras untuk proyek besar di perusahaan. Sudah, diam kamu. Dia masih berani mengeluh, proyek bagus jadi gagal di tangannya. Gagal? Tidak mungkin. Proyek selanjutnya akan ditangani oleh Nanting. Kekak. Ayah, bagaimana ini? Nencik Jia. Dia kan tidak terlalu nyaman, aku sekarang. Sudah berusaha memperbaiki ini. Sudah, jangan selalu membersihkan kekacauannya. Saatnya dia belajar dari kesalahan sendiri, sehari-hari tidak berguna. Linanting saja yang buta. Aku masih kalah di hati kakek. Kamu yakin Linanting tidak bisa melihat? Belakangan ini lihat dia melindungi Shen Weiyu. Dia tidak terlihat seperti orang buta. Dia buta atau tidak, coba saja tahu. Linanting. Kamu tidak lihat ada bara api di depan kakakmu? Aku baru saja mau menahan kakakku. Tapi sudah didahului oleh kakak ipar. Adik kedua. Kalau kakakmu baru saja menerima proyek baru perusahaan, lalu terluka di bawah pengawasanmu, menurutmu kakek akan berpikir apa? Bagaimana mungkin aku membiarkan kakakku terluka? Aku akan segera memindahkan bara api ini. Hati-hati. Jangan sampai bara api ini tidak tahu diri, membakar kakakmu. Shen Weiyu sangat khawatir padanya. Apa dia benar-benar tidak bisa melihat? Kenapa kamu keluar? Aku mau bilang, siang ini aku ada urusan, mau keluar sebentar. Kamu mau keluar? Aku temani saja. Tidak perlu. Aku punya alat bantu jalan, bisa pergi sendiri. Aku cuma mau ambil barang yang tertinggal di rumah. Waktu itu tidak sempat mengambil barang peninggalan ayahku. Kali ini aku harus mengambilnya. Aku tidak mau ini. Perhiasan Shen Weiyu itu seharusnya milikku. Shenling, Tenangla. Ibu, kenapa Shen Weiyu? Seorang cacat bisa memiliki ini semua? Shenling, jangan marah. Barang-barangnya itu, lambat laun akan jadi milikmu. Sebentar lagi dia akan datang, kamu tunggu saja. Aku masuk sebentar, kamu tunggu di sini. Ya. Bukannya suruh bawa Linanting? Dia sibuk, aku datang untuk mengambil barangku. Mulai sekarang, kita tidak saling ganggu. Ini 10 juta untuk memutus hubungan kita. Shen Weiyu, aku kasih tahu, lebih baik kamu tahu diri. Cepat kosongkan posisi istri sulung keluarga Li. Untukku, kalau tidak, aku akan membuatmu cacat lagi. Shenling, lebih baik kamu sadar. Bahkan jika aku mau mengalah, dia tidak akan mau orang sepertimu. Jangan coba-coba menyentuhku, atau kamu tidak akan sanggup menanggung tuduhan memukul istri muda. Kamu tidak akan sanggup menangnya. Kamu. Shen Weiyu. Selama aku mau, tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Di hadapanku, kamu tidak berhak bilang tidak. Mulai sekarang, hal yang jadi milikku, jangan harap kamu bisa ambil lagi. Menjadi istri Linanting. Kamu pantas? Dasar anak kecil, mulut besar banget. Sudah jadi jagoannya? Ibu. Seperti dulu, kurung dia 3 hari 3 malam. Nanti juga jadi penurut. Ayo pergi. Hari ini kamu akan dikurung sampai minta ampun.
Aku tidak akan biarkan mereka mengurungku di sini lagi. Apa kamu salah paham? Pikir Master Qingyuan seharusnya memberikan hadiahnya padaku? Master Qingyuan dengan jelas menyatakan, hadiah pernikahan untuk Tuan Linanting. Tidak mungkin salah. King Yuan. Siapa sebenarnya? Linanting, tolong aku. Wei Yu, kamu di mana? Ye Feng mana? Nyonya muda kami di mana? Katanya sudah lama tidak pulang, ingin tinggal di rumah beberapa hari. Aku ingin bertemu nyonya muda kami. Ini rumah Shen, jangan macam-macam di sini. Lebih baik kalian bawa aku bertemu nyonya muda kami sekarang, kalau tidak, jangan salahkan aku. Kamu cuma pelayan. Jangan lancang di hadapanku, nyonya muda kami. Kalau sampai kehilangan selai rambut pun, keluarga Shen jangan harap bisa bertahan di kota Kaisar. Tali anjing keluarga Li memang longgar. Majikan belum bicara, sudah menggonggong. Tidak lihat calon nyonya muda, aku ada di sini? Kamu bahkan tidak pantas mengikat sepatu kakak sulung kami. Posisi nyonya muda keluarga Li memang milikku. Masa depan juga pasti milikku. Jangan bermimpi. Orang berakhlak rendah sepertimu jangan harap bisa masuk keluarga Li. Dasar budak anjing. Berhenti. Tuan Li. Angin apa yang membawa Tuan ke sini? Jah, Di mana istriku? Kamu maksud Wei Yu? Dia pergi main dengan tetangga. Perempuan. Aku sudah menunggu di pintu, nyonya muda tidak pernah keluar. Geledah. Tuan Li, bagaimana kalau tunggu Wei Yu kembali? Aku akan antar langsung. Bagaimana? dasar cacat tidak berguna, memang pantas disembunyikan. Hilang ya hilang aja. Enggak boleh kelihatan. Nona muda tidak ditemukan. Ruang bawah tanah. Pergi. Shen Wei Yu, aku enggak percaya. Kamu lumpuh dan buta. Linanting masih mau sama kamu? Shen Ling. Berani-beraninya kamu lukai aku. Keluarga Li enggak akan biarkan kamu. Nanti kalau kamu buta, yang akan menikah dengan Linanting. Pastinya aku, nanti yang dilindungi Linanting. Juga pastinya aku, kamu apaan sih? Nanti, kamu cuma bisa di tempat lembab dan gelap ini. Ngesot-ngesot bertahan hidup. Berhenti. Maaf, aku terlambat. Nanting. Aku kira kamu enggak akan datang selamatkan aku. Hati-hati. Kamu nggak apa-apa? Aku cari di sebelah sana ya. Aku harus pergi. Kamu hati-hati jangan sampai terluka lagi. Ngomong apa? Tuan Li, ada lihat anakku enggak? Baru Zenjia. Enggak mau minum obat lagi ngambek. Minum obat. Tuan muda, akhirnya kami temukan orang yang benar-benar Anda cari. Namanya Shen Wei Yu. Anak angkat keluarga Shen, orang tuanya sudah meninggal. Diadopsi keluarga Shen.
menjadi anak kandung keluarga Shen. Bank darah cadangan untuk Shenling. Karena itulah keluarga Shen selalu menyembunyikannya. Kami jadi nggak pernah nemuin yang benar. Hari kamu datang ke pesta keluarga Shen dan ketemu dia. Itu waktu Shenling kambuh sakitnya. Butuh banyak darah. Shen Weiyu takut dan mau kabur, tapi akhirnya... Aku yang celakakan dia, Ye Feng. Aku pengen kontak dia, mau lihat dia sekarang gimana. Katanya, kondisi Shenling sudah membaik. Seharusnya nggak perlu ambil darah banyak-banyak lagi. Shen Weiyu, meskipun kamu udah enggak jadi bang darahku, kamu tetap enggak bisa kabur dari keluarga Shen. Seumur hidup, kamu cuma pantas jadi anjing keluarga Shen. Ayah. Ibu. Aku sangat merindukan kalian. Halo. Kamu. Weiyu. Shen Weiyu Weiyu. Benar-benar kamu. Weiyu, selamat, kamu sudah lulus. Bintang Ai baru lahir lagi. Shifu. Weiyu memanggil Shifu. Shifu, cepat lihat bagaimana karya yang aku kirim ke emailmu. Shen Weiyu, kontrak pengalihan warisan. Kamu mau tanda tangan atau tidak? Tidak. Itu peninggalan orang tuaku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Kalau tanda tangan, kamu bisa sedikit lebih nyaman. Ah, Dasar bajingan, cepat tanda tangan. Baik, kami segera sampai. Pengacara untuk pengalihan aset sudah datang. Ayo, kita lihat apa kata pengacara. Shifu, kamu di mana? Di sini gelap sekali. Aku sangat takut. Jangan takut, ada aku di sini. Aku ingat, setiap kali Shifu mengajarku, selalu memakai kalimat ini untuk menyemangatiku. Tuan Li. Tanda tangani surat pemutusan hubungan ini, mulai sekarang. Istri muda kami dan keluarga Shen tidak ada hubungan lagi. Tuan Li, aku sarankan jangan membuat marah Tuan Li kami. Kalau tidak, kuburan leluhurmu tidak akan aman. Ayo pergi. Tunggu sebentar, aku masih ada barang penting yang harus diambil. Aku akan menyuruh Ye Feng mengobrak-abrik keluarga Shen. Kalau ada yang ingin kamu ambil, bilang saja kapan saja. Kalau ada yang berani menghalangi lagi, aku akan ratakan tempat ini. Bagaimana ini? Orang tua ini sudah bulat tekad untuk menyerahkan proyek Feitian kepada Li Nanting. Kamu benar-benar sampah, bahkan kalah dengan orang buta. Kamu benar-benar mempermalukanku, ayah. Aku curiga mata Li Nanting bisa melihat. Apa? Kalau dia bisa melihat, maka Jueming akan lebih merepotkan lagi nanti. Hak waris keluarga Li. Aku akan membunuhnya. Aku tidak percaya dia bisa lolos pertama kali. Dan masih bisa lolos kedua kalinya. Nanting, kamu istirahat dulu, biar aku yang bantu. Mendorong Weiyu masuk. Hari ini kenapa tante kedua begitu baik hati? Cepat lakukan.
Menyingkir. Li Nanting, lari ke kiri. Cepat lari. Rumah ini diserahkan pada kalian, langsung jadi berantakan. Di depan rumah sendiri, hampir tertabrak. Jika Nanting sampai celaka, aku tidak akan berani menemu orang tuanya setelah mati. Oh ya, ini kejadiannya. Nanting dan Weiyu baru saja mengalami kecelakaan, apakah kita sebaiknya cari dokter dulu? Kalau tidak, aku khawatir ada efek sampingnya. Kakek, aku baik-baik saja. Hanya saja Weiyu menyelamatkanku. Dia yang terluka. Shen Weiyu, kamu tidak pakai alat bantu jalan? Jadi selama ini kamu pura-pura lumpuh ya? Aku tidak pura-pura, hanya kakiku sudah mulai pulih. Terutama dengan bantuan alat, sudah ada tenaga. Untuk berjalan sedikit. Bagaimana kondisi kaki kakak ipar? Lebih baik panggil dokter untuk memeriksanya. Selain itu, kakak juga kaget. Sebaiknya dokter memeriksa dengan teliti, terutama matanya. Benar, cepat panggil dokter. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Li Nanting, kecelakaan seperti ini bisa kamu hindari. Aku ingin tahu, kamu benar-benar buta atau pura-pura? Dokter, bagaimana mata kakak? Apakah kakakku sudah bisa melihat? Tidak, kemungkinan mata kakak pulih. Sangat kecil. Tapi tadi dia, Bagaimana kamu tahu? Jangan-jangan, ini, ibuku yang memberitahuku. Apakah ibumu juga memberitahumu? Apa yang dilakukannya saat itu? Shen Weiyu, aku bermaksud baik. Mendorongmu masuk. Kalau bukan karena aku, kamu akan menyeret Nanting tertabrak juga. Sudah tahu kalian akan berbalik menuduh seperti ini? Memalukan. Kakek, mobil ini malah ngegas saat aku melambai minta tolong. Pasti ada yang sengaja. Selediki, harus sampai tuntas. Aku ingin tahu, siapa berani mengganggu cucu tertua keluarga Li? Tuan, semua CCTV di sekitar rusak. CCTV rusak? Bagaimana mau menyelidiki? Kakek, meski tanpa CCTV, aku punya bukti untuk menangkap pelakunya. Kakak Kepar. Tidak ada CCTV, kamu juga tidak melihat plat nomor. Pemilik mobil kamu juga tidak tahu, wajahnya seperti apa, bagaimana mau menyelidiki? Ye Feng, ke kamar tidur ambilkan laptopku. Bawa sini. Ja, Apa? Kamu mau menggambar bukti dengan tangan kosong? Jangan bicara besar di sini, lebih baik. Cepat pergi dari Nanting. Biarkan Nanting mencari orang yang sehat. Baru bisa melindunginya. Bibi. Sekarang aku juga bisa melindungi Li Nanting. Mobil yang menabrak kita tadi adalah mobil putih ini. ini. Dari mana kamu dapat video ini? Hanya satu video, pasti kamu yang memalsukannya. Ayah, jangan sampai tertipu olehnya. Kenapa kalian begitu gugup? Secara logika, aku sudah menemukan bukti. Bukankah kalian seharusnya senang? Kakek, meskipun seluruh jalan ini. Kebetulan CCTV-nya rusak, tapi pada waktu yang sama. Kendaraan yang lewat punya dashcam. Dalam waktu sesingkat ini, kamu bisa mengetahuinya. Pasti palsu. Aku menggunakan sistem AI untuk menganalisisnya. Ai. Bercanda, kamu bahkan tidak kuliah. Mengerti apa tentang AI? Kalau menurutmu, aku yang tidak kuliah. Dalam waktu singkat memasukkan video seperti ini. Lebih tidak mungkin lagi. Meskipun video ini asli, hanya ada plat nomor. Kamu juga tidak bisa melacak pemiliknya. Aku masuk ke sistem kepolisian lalu lintas untuk membandingkan. Sopir mobil ini adalah orang kalian. Ini. Kamu berbohong. Bawa orangnya ke sini. Ja.
Sopir Liu ini adalah sopir lama kalian. 3 menit sebelum kejadian, dia menerima telepon dari Li Jueming. Tuan, aku salah, ampun, aku tidak akan berani lagi, katakan. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Jangan takut. Ceritakan kejadian hari itu sejujurnya. Kalau ada satu kata bohong, jangan salahkan aku. Aku akan mengaku sejujurnya. Cepat katakan, siapa yang menyuruhmu, Tuan Muda? Hanya menyuruhku mengantar sesuatu. Makanya aku dihubungi. Aku hanya tidak suka pada Tuan Muda, jadi aku menabraknya dengan mobil. Kamu berani menyentuh orang dari keluarga Li? Kamu. Pergilah, serahkan dia ke polisi. Ya, selidiki, harus diselidiki. Jumeng. Urusan grup, jangan kau urusi dulu. Berlututlah di kuil lelur. Renungkan baik-baik, kakek. Ayah. Ayo pergi, ayo. Kamu benar-benar bisa melihat? Benar. Mataku sudah sembuh sejak lama. Kalau begitu, pemeriksaan tadi. Aku menyuruh orang membuatkan obat tetes mata khusus. Setelah dipakai, akan tetap dalam keadaan buta selama 1 jam. Oh, begitu. Jadi, selama ini kamu bisa melihat? Aku. Kalau begitu, aku melepas baju di depanmu, kamu juga melihat? Ya. Kamu. Maaf, aku pura-pura buta karena aku ingin menemukan pembunuh orang tuaku. Aku tidak memberitahumu karena aku ingin kamu secara alami menemani aku berakting dalam sandiwara ini. Matamu. Sangat indah. Ngomong-ngomong, sebenarnya, aku juga menyembunyikan sesuatu darimu. Apa? Tidak. Karena kamu selalu bisa melihat, jadi kamu selalu tahu. Aku bisa berjalan, kan? Ya. Baiklah, berarti kita sudah imbang. Bawa dia kembali. Lepaskan aku tidak mau diambil darahnya, lepaskan. Kamu adalah pemuda itu. Aku selalu khawatir kamu tidak bisa melihat. Dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Jadi, kamu tidak marah padaku? Marah. Bahkan tanpa kamu, aku tetap tidak bisa lepas dari keluarga Shen. Ternyata dia tidak pernah membenciku. Kamu tertawa apa? Nona Shen, sesuai permintaanmu. Kami telah menyusun rencana ini. Nona Shenling sudah kalah 80 juta. Banyak sekali. Dari mana dia punya uang sebanyak itu?
Katanya ada yang secara sukarela memberinya pinjaman dengan bunga tinggi. Nantinya pasti akan dikejar-kejar debt collector, jatuh ke tangan rentenir. Tidak mati pun pasti akan terluka parah. Lancar sekali. Jangan-jangan ada yang membantu di belakang layar? Nona Shan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Baik. Ikan begitu cepat menyambar umpan. Sepertinya sudah waktunya menambah bensin. Tolong kirim dokumen itu ke keluarga Shen. Ayo, makan lebih banyak. Lihatlah kamu, akhir-akhir ini kurus sekali. Ini adalah bahan laporan. Di dalam grup Shen, ada yang secara ilegal menggelapkan uang perusahaan. Shenling, kamu kenapa? Untung aku cepat bertindak. Sebelum Shen nanti menyita aset, mengambil beberapa perhiasan Shen Wei. Ini seharusnya bisa menutup sedikit lubang. Cepat, lihat berapa harga perhiasan ini. Ini. Kamu punya faktur pembeliannya. Apa maksudmu? Lihat baik-baik, aku ini adalah putri ketua keluarga Shen. Kamu bilang perhiasan ini. Aku curi? Maaf, Nona Shen. Aku akan segera mengevaluasi harganya untukmu. Ini bukan Nona Shen? Nona Shen datang lagi untuk beli perhiasan. Jah, keluarga Shen sekarang bersandar pada pohon uang keluarga Li. Apa yang tidak bisa didapat? Nona Shen, perhiasanmu. Sudah selesai dievaluasi, ini laporannya. Sepertinya, bukan datang untuk membeli, tapi untuk menjual. Nona Shen sekarang sampai harus menjual perhiasan dan berlian. Untuk hidup. Apa? Aku sengaja datang untuk menjual beberapa perhiasan. Untuk memberi tempat pada perhiasan baru yang kubeli. Jah, sudah kuduga, Nona Shen punya harta yang melimpah. Mana mungkin hidup dengan menjual berlian dan perhiasan? Nona Shen, pastinya itu semua. Perhiasan mewah kan? Boleh kita lihat? Shen Wei tidak akan menyisakan barang murahan yang membuatku malu. Perhiasan Nona Shen semuanya langka. Total nilainya 120 juta. Apa? APA? Kamu yakin ini bernilai 120 juta? Jah? Ini lebih dari cukup untuk menutupi lubangku. Sekarang masih naik harganya, jika Anda tidak ingin menjualnya sekarang. Jual! Jual sekarang! Cepat! Baik, silakan ikut saya ke sini. Berhenti! Shen Wei, kamu mau apa? Aku mengambil kembali barang yang kamu curi, peninggalan orang tuaku. Apa curi? Kamu ini anak angkat. Mana mungkin punya perhiasan ini? Kalau mencuri, justru kamu yang mencuri milikku. Shenling, aku bisa buktikan ini peninggalan orang tuaku. Kamu bisa buktikan ini perhiasan keluarga Shen? Tentu bisa. Orang tuamu sudah mati. Bagaimana bukannya? Kalian ngapain di sini? Ayah, ibu. Ribut-ribut di depan umum. Memalukan. Bu, Shan Wei menuduhku. Mencuri barangnya. Tuduhan atau bukan, kamu sendiri yang paling tahu. Jangan menuduh duluan. Shen Wei, jangan asal menyudah. Ini jelas-jelas milik keluarga Shen. Benar-benar seperti ibu seperti anak. Perhiasan ini hadiah khusus orang tuaku. Di dalamnya ada sistem chip AI. Sekarang tinggal periksa ada chip atau tidak. Langsung ketahuan. Ya, tadi saat menaksir. Saya lihat memang ada chipnya. Ada chip terus kenapa? Bisa buktikan itu milikmu? Keluarga Shen juga terlibat proyek AI. Sungguh tidak menyerah sampai akhir, mungkin chip. Tidak membuktikan apa-apa, tapi di dalam chip ada gambarku waktu kecil. Karena sudah menyebut perusahaan Shen. Aku peringatkan, perusahaan Shen. Segera tidak akan memakai nama Shen lagi. Dasar lacur. Berani mencemarkan nama Shen. Kamu. Shenling, kau menyalahgunakan uang perusahaan dan berutang banyak ke rentenir. Keluarga Shen bahkan harus merelakan perusahaan. Tidak bisa menyelamatkan nyawamu yang tak berharga ini. Utang rentenir yang besar. Apa kau judi lagi? Tidak. Di mana Shenling?
Jangan sembunyi, cepat bayar utangmu, atau tunggu saja mereka mengurus jenazahmu. Berapa utangnya? Kami akan bayar. Kami pasti bayar. Kalau mau bayar cepat, pesak harganya beda. Sekarang 80 juta. 80 juta. Ayah, Kenapa aku punya anak pemboros seperti kau? Hello, Tuan Shen Jinghong. Putri Anda menyalahgunakan uang perusahaan dan akan ditangkap. Apa? bagaimana? Ayah, Shen, kenapa? Ayah, Shen. Ayah, Nona besar. Shen Zhenghong kena serangan jantung mendadak. Tidak sadarkan diri. Shen Ling sepertiku cari uang. Diam-diam keluar rumah sakit ke klub malam. Baik, aku mengerti. Klub malam, Shenling masih punya cara apa? Untuk selamatkan keluarga Shen. Klub malam itu yang termewah di kota. semoga hari ini bisa ketemu bos misterius klub malam itu. Maaf, Nona. Kartu ini tidak berlaku. Di klub kami. Anda perlu tunjukkan kartu anggota khusus klub kami. Kalau kartu ini tidak bisa dipakai, pakai saja status istri Linanting. Pasti berhasil. Aku istri Linanting. Istri bos, nyonya muda. Silakan masuk. Status istri Linanting memang ampuh. Bagus sekali. Lain kali kita main bersama. Baiklah, Aku bos atau kau bos? Tentu Anda bos. Oh ya, Shen Ling sudah dipinjamkan 80 juta. Ditambah nyonya muda memperkuat kasus penyalahgunaan uang besar. Keluarga Shen kali ini susah bangkit. Hati-hati, jangan sampai mereka nekat. Baik. Tuan muda, ini adalah cincin berlian merah muda yang anda beli dengan harga selanjut. Katanya berlian merah muda ini melambangkan cinta sejati, bisa membuat dua orang saling mencintai seumur hidup, sampai tua bersama. Menurutmu, kapan waktu yang tepat untuk memberikan cincin ini? Tentu saat kedua orang sedang paling terharu, betul. Misalnya, Makan malam romantis dengan lilin, saling pandang penuh kasih, lalu Tuan muda, ayahku baru saja selesai operasi, hidup matinya belum pasti. Shen Group juga hampir bangkrut. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. apa hubunganku dengan Shen Group? Tuan muda, kumohon, sekarang hanya kamu yang bisa menolong kami. Kenapa aku harus membantumu? Tuan muda, kamu tidak bisa sekejam ini. Dulu kalau bukan karena ayahku yang membantu keluarga kedua, Li Nanting sudah lama menjadi pewaris keluarga Li. Kamu menggenggam-ku? Katakan, berapa? 100 juta. Aku tidak punya. Tapi Li Nanting punya. Untuk seorang Shen Weiyu, tidak hanya 100 juta. Bahkan 1 miliar pun, aku yakin Li Nanting akan dengan senang hati memberikannya padamu. Siapa? Aku. jangan bicara. Orang tadi sepertinya Shen Weiyu.
Minggir, aku mau menangkap orang. Maaf, ruang ini tidak boleh masuk. Siapa kamu berani menghalangiku? Ruang ini adalah ruang pribadi bos kami. Tanpa izinnya, siapapun tidak boleh masuk. Jam tidak dipakai. Biarkan mereka masuk. Mencari apa? Tuan Muda Li. Kamu kenal aku? Sepertinya kamu adalah bos Dark Knight ya? Aku ingin tahu, apakah kamu melihat seorang wanita masuk? Banyak wanita yang datang ke Dark Knight. Tidak tahu yang mana yang kamu cari. Urusan mencari orang bisa ditunda dulu. Aku ingin meminta Dark Knight membantuku menyingkirkan seseorang. Bagaimana kamu tahu Dark Knight akan setuju? Yuan. Sebut saja harganya. Cepat. Tidak ada yang akan menolak uang. Suara dan penampilan orang ini, kenapa sangat familiar? Semoga kerjasama kita menyenangkan. Linanting alergi alkohol, tidak bisa minum. Sepertinya aku overthinking, ayo pergi. Kamu kenapa? Cepat sadar, kamu baik-baik saja. Kamu. Aku hanya ingin melihatmu. Benar-benar kamu. Lin Nanting. Kok bisa kamu? Kamu sudah melihat semuanya? Puas? Cepat sadar. Nanting, Ada apa? cepat sadar. Kamu juga kenapa ada di sini? Nanti akan kujelaskan, Nyonya Muda. Tuan Muda alergi alkohol. Aku akan cari dokter. Nanting. Nyonya Muda, Dokter Fang sudah datang. Baik. Ngomong-ngomong ya Feng, ini apa? Ini berlian pink besar yang susah payah dibeli Tuan Muda dengan harga mahal. Berlian pink super besar. Aduh mulutku, ini kejutan yang disiapkan Tuan Muda. Jangan sampai Nyonya Muda tahu. Aku akan simpan dulu untuk Tuan Muda, dia punya tujuan lain. Cincin ini bukan untukku, punya tujuan lain. Dr. Fang. Kenapa tidak menjaga kesehatan? Nyonya Muda, Dr. Fang tidak suka ada orang saat memeriksa. Ayo pergi. Nyonya Muda tenang saja, Tuan Muda dan Dr. Fang. Mereka berdua teman sejak kecil, Dr. Fang pasti akan merawat Tuan Muda dengan baik. Teman sejak kecil. Ayah. Setiap kali Tuan Muda sakit, selalu Dr. Fang yang merawat. Termasuk penyakit mata, juga Dr. Fang yang mengurus. Sampai sembuh. Kalau bukan karena perjodohan antara keluarga Li dan Shen, mungkin mereka berdua sudah menikah. Ini semua. Diceritakan Lin Nanting padamu? Ayah. Nyonya Muda. Nyonya Muda kenapa? Aku belum selesai bicara. Tuan Muda juga bilang, antara dia dan Dr. Fang. Tidak ada cinta, hanya pernikahan politik keluarga. Rumah Shen dan perusahaan sudah digeledah, tidak ada data tentang kejadian waktu itu.
Keluarga Shen sengaja membersihkan jejak. Sampai bersih ya, tidak ada bukti fisik. Sepertinya untuk membersihkan nama ayah waktu itu. Hanya bisa dengan membuat mereka bicara. Nyonya muda, Tuan Besar sudah bangun, menunggu makan bersama. Baik. Kondisi tubuhmu sudah membaik? Sudah jauh lebih baik. Kakak ipar kenapa? Dia sih cuma tekanan kerja tinggi, susah tidur. Makanya sengaja memanggil Dokter Fang. Untuk meriksaku. Memang cocok ya teman masa kecil. Menutupi juga kompak. Masalah tidur, kakak ipar tidak tahu. Dokter Fang malah sangat paham. Jumeng, kamu belakangan ini mengejar nona keluarga Anya? Bagaimana perkembangannya? Ini, dia, memutuskan denganku. Tapi kakek, aku sekarang sibuk, tidak sempat pacaran, sedang fokus. Pengembangan software medis AI. Ini, lihat. Beberapa waktu lalu, Linanting membantu Shen Weiyu menggeledah rumahku, membawa pergi dan software AI peninggalan ayahnya. Aku diam-diam menyimpan data ini. Kamu lihat. Shen Weiyu benar-benar kartu Asia. Bisa membantuku merebut kembali perusahaan. Sekaligus menekan Linanting. Ini. Kakek, lihat di sini. Ini rencananya. Li Jueming, keluarga Shen. Utang darah ini, setelah semua ini selesai. Baru aku bisa tenang bersama Weiyu. Apa ini? Kamu masuk sejak kapan? Kok tidak ketuk pintu? Warnanya pink sekali. Bukannya kamu bilang aku boleh masuk kamarmu kapan saja? Itu, kalian lanjutkan saja. Weiyu. Kembalikan padaku. Aku sudah menikah, mulai sekarang kamu tidak boleh. Masuk kamarku seenaknya saja. Baiklah, baiklah. Sepertinya Tuan Li benar-benar jatuh hati. Weiyu. Apa kamu ingin bertanya sesuatu padaku? Tidak kok. Ternyata dia hanya mencintai Dr. Fang. Linanting, jika bukan karena terpaksa, kamu pasti tidak akan menikah denganku, kan? Itu. Dark Knight, aku yang mendirikannya sendiri. Tidak ada yang tahu aku adalah bos di baliknya. Tahu alergi masih minum alkohol. Ini juga untuk menyembunyikan identitasku. Di depan Li Jueming. Sebenarnya, kamu tidak perlu menjelaskan segini banyak padaku. Kita hanya hubungan kerja, hanya partner saja. Partner. Sebenarnya aku selalu ingin memberitahumu, sebenarnya di hatiku. Aku tahu kamu punya orang yang disukai di hati, kan? Ya, Kebetulan, aku juga. Jadi, setelah semua ini selesai, kita urus perceraian saja. perceraian? Apa maksudmu? Ya seperti yang kukatakan. Weiyu. Kamu mau kemana? Karena kita punya orang yang masing-masing sukai, tentu harus tidur terpisah. Orang yang masing-masing sukai?
Siapa dia? Jangan ikut campur. Berarti orang di hatinya bukan aku. Karena pria lain, ternyata. Orang di hatimu bukan aku. Aku yang memaksakan. Kamu tidur di kamar saja. Aku tidur di ruang kerja. Shifu. Aku sangat merindukanmu. Wei Yu ingin menemuiku, ingin bertemu Shifu. Jangan-jangan, orang di hatinya adalah Shifu? Shenling benar-benar menemukan pabrik tua yang terbengkalai. Baik, lakukan seperti yang kukatakan. Tunggu ayah pulang. Ayah, jangan pergi. Wei Yu. Perkiala, ayah difitnah. Ayah percaya keadilan akan tiba suatu hari nanti. Ayah. Tolong jangan bawa ayahku. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Shen Wei Yu. Laki-laki di hatimu, siapa sebenarnya? Shenling. Apa yang kamu lakukan? Kamu membuat keluarga Shen hancur. Masih bertanya apa yang ingin kulakukan? Hari ini, beri aku 1 miliar atau Barakanai Wamu. Belum malam sudah bermimpi indah. Sudah di ujung maut, masih berani keras kepala. Halo. Semua berjalan lancar. Orang-orang sudah disiapkan. Tuan muda, ada apa denganmu? Di mana Nyonya Muda? Kamu buru-buru memanggilku hanya karena ini? Nyonya muda pergi setelah makan siang. Dia pergi kemana? Aku tidak tahu. Kakak kepar. Tak disangka bertemu di sini. Li Jueming. Kamu bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Aku sudah lama ingin menghajarmu terang-terangan. Kalau bukan karena kamu terus menggagalkan rencanaku. Li Nanting sudah lama mati, grup Li. Sudah lama jadi milikku. Serahkan sistem iMedis yang ditinggalkan ayahmu. Kalau tidak, Kamu pantas dapat hasil karya ayahku? jangan kurang ajar. Aku sudah menyita ponselnya. Pencuri ini punya 2 ponsel. Kakak, ini aku. Kenapa kamu? Di mana Wei Yu? Lakukan seperti yang kukatakan, aku jamin kakak ipar aman. Bawa sistem software iMedis ayah Shen Wei Yu.
ke lokasi yang kusebutkan. Hanya kamu dan sopir, jangan laporkan polisi, atau kamu tahu caraku. Baik, biarkan aku memastikan kondisinya dulu. Siapkan mobil. Kakak ipar, bicaralah dengan kakak. Kakak ipar tidak ingin kakak datang. Li Jueming. Lebih cepat lagi. Dasau benar-benar mencintai kakak laki-lakinya. Seperti orang tuanya yang sudah mati. Beraninya kau menyebutkan orang tuaku. Mengatakan bagaimana dia menjebak ayahku. Pembingkai, Katakan, karena kau sudah mati, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ayahku melihat apa yang dirancang ayahmu. Paten produk AI tapi tidak diharapkan. Ayahmu tidak menjual barang antik tua itu. Bahkan ingin menyumbangkannya secara gratis. Jadi desain ayahku menjebak ayahmu. Akhirnya dipatenkan dan dijual ke keluarga Li. Ayahmu bunuh diri karena takut akan kesalahan. keluarga Li. Itu kamu. Li Jueming. Sekarang sudah pintar. Kalian. Serigala rubah adalah pengkhianat. Limpa, Cepat pergi Nanting. di mana Anda ingin pergi begitu mudah hari ini adalah kematian Anda berdua. Segera, keluarga Anda yang terdiri dari 6 orang akan bersatu kembali di surga. Rumah 6. Hari ini aku akan membiarkanmu mati. Aku bersekongkol dengan Shen Seng Hong. Merampak paten ayamu. Jangan bawa ayahku. Aku juga merancang kecelakaan mobil. Biarkan orang tuamu dimakamkan di lautan api dan membuatmu buta. Kau yang tidak bisa menyelamatkan. Bagaimana dengan aku? Kau akan mati. Bagaimana kau bisa? Tongkat ini untuk orang tuaku. Tongkat ini untuk Weiyu. Tongkat ini untuk orang tua Weiyu. Li Nanting, beri aku 1 miliar atau aku akan membunuhnya. Aku akan memberimu dorongan. Anda kaki Anda. Itu benar. Kakiku sudah siap. Datang. Bos, bagaimana mungkin Anda adalah bos malam? Pak Li datang. Kekek. Aku tidak punya cucu sepertimu. Begitu beracun. Berani membunuh sepupumu sendiri. Kamu,
Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Percaya atau tidak? Semua yang terjadi di sini tadi telah disiarkan langsung oleh Master Qin Yuan. Semua yang kalian ucapkan akan menjadi bukti di pengadilan. Siapa sebenarnya Qin Yuan ini? Kenapa dia bisa tahu semua ini? Berhenti. Wei Yu, dia adalah Qin Yuan. Apa? Ini tidak mungkin. Master Ai Qin Yuan tiba-tiba melakukan siaran langsung. Di dalam pabrik karet hitam, kejahatan menggelikan oleh Li Juaning dan lainnya, terbongkar sebenarnya. Bersamaan dengan itu, kebenaran kasus, pelanggaran rahasia dagang dan kasus kecelakaan bertahun-tahun lalu, juga terungkap. Saat ini, polisi telah turun tangan secara darurat. Para pelaku yang terlibat akhirnya akan ditangkap sesuai hukum. Ini robot, aku ada di dalamnya. Aku memasukkan gambarmu. Nanti dia bisa mengenalimu. Dengan cepat. Ayah ingin VV. Menggantikan ayah untuk melindungi sayangku dengan baik. Ayah difitnah, aku yakin. Keadilan akan datang suatu hari nanti. Ayah, aku akhirnya membersihkan namamu. Nanting. Itu karena semuanya sudah selesai. Kita luangkan waktu untuk bercerai, ya. Apa? Aku tidak setuju. Setelah bercerai, kalian bisa bersama secara terbuka. Siapa yang mau bersamanya? Jawaban kalian saja sudah kompak. Wei Yu, kamu tidak cemburu, kan? Bodoh amat. Aku dan Li Nanting cuma teman. Dia hanya mencintaimu. Hal-hal yang tidak menjatuhkanmu akan membuatmu lebih kuat. Wei Yu, kamu sudah cukup kuat. Kamu selalu menjadi kebanggaan gurumu. Aku tahu, kamu adalah guruku. Tapi sekarang aku tidak ingin menjadi gurumu. Aku ingin menjadi pendamping hidupmu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau.